Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisi. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis standar kelayakan bisnis usaha jasa servis komputer CV Kingcom di Karawang, di mana dosen pembimbing saya ada Bapak Uus Muhammad Darul Fadli SIMM. Langsung saja kita masuk ke materi. Adapun materi yang akan dibahas yaitu identitas perusahaan, kajian aspek legal, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis atau operasi, aspek keuangan, dan kesimpulan. Di sini ada identitas perusahaan. Kingcom adalah perusahaan servis dan aksesoris komputer. Perusahaan ini didirikan oleh saya sendiri, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan angkatan 2018. Kingcom berdiri pada tanggal 1 Desember 2020. Kingcom beralamat di Jalan HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Adapun CV Kingcom mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan yang terdepan dalam bidang pengadaan komputer dan suku cadangnya dengan memberikan nilai kepuasan terbaik bagi pelanggan melalui harga yang terjangkau dan pelayanan yang berkualitas. Dan adapun misinya yang pertama, mendukung terciptanya peluang bisnis sarana teknologi informasi komunikasi khususnya komputer. Yang kedua, mempermudah pelanggan untuk mendapatkan peralatan teknologi informasi dengan menyediakan jasa perbaikan. Yang ketiga, mempermudah pelanggan untuk mendapatkan peralatan komputer. Nah, dan adapun struktur organisasi CV Kingcom yaitu ada direktur di mana tugasnya yaitu mewakili nama CV dalam lingkup profesionalisme dan mengawasi jalan kegiatan dalam perusahaan. Terus ada pemasaran, di mana tugasnya yaitu memasarkan produk kepada konsumen dan menentukan daerah-daerah pemasar. Terus administrasi, tugasnya yaitu menginput penghasilan dan pengeluaran setiap harinya. Terus produksi, tugasnya yaitu mengurus servis barang ke distributor. Dan yang terakhir ada pelayanan, di mana tugasnya yaitu menjaga toko dan menjual barang aksesoris komputer. Nah, CV Kingcom ini sudah mempunyai aspek legalnya ya, di mana dokumen-dokumennya itu yang sudah tercantum ada nama perusahaan yaitu CV Kingcom, bentuk perusahaannya CV Perseroan Komputer, tanda daftar perusahaannya nomor 031049943234, terus ada NPWP-nya yaitu 192232209999345, terus ada akta notarisnya nomor 202, terus ada surat keterangan domisili perusahaannya yaitu ada 30 AP 0921 2020. Terus ada surat izin usaha perdagangnya yaitu 50373861127 MK 9 2012 P. Terus ada surat izin tempat usahanya dengan nomor 16543456212 Terus ada NIK KTP di mana 1110045105000001. Terus ada struktur modalnya. Struktur modal CV Kingcom itu yaitu ada modal dasar di mana sejumlah Rp616.550.000. Terus ada modal ditempatkan sejumlah Rp500 juta dan modal disetor sejumlah Rp250 juta. Nah, adapun cakupan usaha CV Kingcom yang pertama itu jenis hak atas tanah, hak milik pribadi. Harga tanah sekarang itu 4 juta per meter. Terus nama dan alamat pemilik jelas ya, Maisi, Jalan HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur. Terus kondisi tanah itu tidak dalam sengketa. Luas tanah ada 1000 meter, luas kantor 2,5 hektar, terus kapasitas pelayanan, jadi kapasitas pelayanan jasa servis ini 8 jasa per hari.
Kalau dibulani menjadi 208 jasa per bulan. Dan cakupan pasarnya itu tingkat daerah. Adapun kendaraan, yang pertama itu ada kendaraan bermotor dengan BPKB T1234 AC dan T3210 BC, dan harga beli motornya itu seharga 18 juta dan kondisi kendaraannya itu baru. Nah, adapun aspek pasar dan pemasaran Civic.com, yang pertama itu peluang pasar, yaitu tingkat kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat perkotaan, akan komputer dan hal-hal lain yang terkait dengannya lihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terus ada segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Segmentasi pasar geografis, demografis, dan psikografis. Terus ada pasar sasaran, yaitu jasa servis ini menetapkan pasar sasarannya yaitu mahasiswa, karyawan perkantoran, dan masyarakat yang mempunyai bisnis-bisnis lainnya. Terus posisi pasar, yaitu Civic.com akan menjadi rujukan terbaik bagi pelanggan yang menginginkan produk dan pelayanan yang maksimal. Adapun strategis bauran pemasar Civic.com ini, yang pertama strategi jasa, kegunaan jasa, jasa yang ditawarkan, keunggulan jasa, proses pelayanan, sumber-sumber jasa atau produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, strategi promosi, target pelanggan, dan analisis pelanggan. Terus ada peramalan, di mana mengumpulkan data, mengolah data, menentukan metode peramalan, memproyeksi data, dan mengambil keputusan. Adapun aspek teknis, yang pertama itu lokasi usaha. Lokasinya di daerah Karawang, khususnya di Jalan HS Ronggowaluyo, di mana jalan tersebut terdapat beberapa kampus dan sekolahan. Bisnis jasa servis komputer sangat cocok untuk kami dirikan di daerah tersebut, dikarenakan minimnya jasa servis yang berada di sekitar jasa jalan tersebut. Yang kedua ada tata letaknya. Yang ketiga pemilihan teknologi, di mana yang ketetapan teknologi dengan bahan bakunya, keberhasilan teknologi di tempat lain, pertimbangan teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Dan yang keempat ada reorder point atau ROP. Perusahaan Civic.com akan memesan kembali atas batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan, misal seperti hardware, software, mainboard, dan lain-lain. Adapun aspek keuangan, itu perhitungan strategi pasarnya dulu ya. Ada penetapan biaya berdasarkan biaya, yaitu yang pertama cost plus pricing. Metode penentuan cost plus pricing menggunakan rumusnya, di mana rumusnya harga pokok sama dengan VC kali FC dibagi total sales, di mana VC variable cost, biaya variabel, VC, FC, fixed cost atau biaya tetap, dan TS total sales. Adapun satu shift itu 8 jam kerja, buka mulai hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5 sore. Satu hari kan 8 jasa, berarti kalau satu bulan itu ada 208 jasa, dan kalau dihitung tahun ada 2.496 jasa. Terus di sini di sampingnya ada tabel biaya variabel, di mana barang yang dibutuhkan ada kabel, jumlahnya 1, harganya 30.000. Terus ada lem lilin, jumlah barangnya 1, harganya 30.000. Terus ada thinner, jumlah barangnya 1, harganya 20.000. Dan fluk, jumlahnya barang 1, harganya 20.000. Cairan pembersih, jumlah barangnya 1, harganya 50.000. Terus ada jasa, jumlah barangnya 1, harganya 50.000. Jadi jumlah total keseluruhannya 200.000. Terus ada total biaya tiket,
dimana barangnya itu ada mesin PSU, jumlah barangnya 2, harga satunya itu 400, berarti jumlah keseluruhannya 800. Terus ada mesin folder, jumlah barangnya 2, harga per mesinnya itu 500.000, dan dijumlahin semuanya 1 juta. Terus ada mesin multimer, dibutuhkan 2, harga per satunya itu 2 juta. Terus ada alat servis komputer, dibutuhkan barangnya 2, harganya itu 500. Jadi total keseluruhan nama barang itu sejumlah 4.800.000 rupiah. Nah, terus kita akan mencari harga pokok. Harga pokok kan sudah ada tadi di rumusnya, FC tambah VC, VC tambah FC dibagi total sales. Jadi tadi FC nya kan udah dapat 200.000 ditambah FC 4.800.000 dibagi total salesnya 8 jasa ya per hari, jadi 800.000 dibagi 8 sama dengan 100.000 per jasa. Terus yang kedua, cost plus pricing dengan markup, harga dengan markup, dimana rumusnya harga pokok per unit dibagi 1 min laba yang diinginkan. Jadi tadi kan harga pokok per unitnya itu 100.000 dibagi 1 min laba yang perusahaan ini inginkan 0,6, jadi harganya itu 250.000. Harga setiap satu servis ini seharga 250. Jadi laba dalam 1 bulan itu kan 1 hari 8 jasa, jadi 250 dikali 8. Terus ada dana pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya kan ini 250 dikali 3 kan 750 dikali 26 hari kan 19.500.000 per bulan. Nah, terus ada break even pricing atau BEP. BEP di sini ada FC dibagi P min VC atau BEP FC dibagi 1 min VC per P. Jadi harganya 4.800.000 dibagi 250 min 200 sama dengan 96 per unit. Nah, terus kita akan menghitung peramalan, di mana tabel peramalan di sini dari 2021 sampai 2025. Nah, tahun 2021 itu penjualannya itu 2.496. Terus tahun 2022 ada penjualannya 2.546. Terus 2023 penjualan jasanya itu ada 2.556. Terus 2024 itu penjualan jasanya ada 2.646. Terus 2025 itu penjualan jasanya sekitar 2.696. Dan total penjualan dari tahun 2021 sampai 2025 itu jasanya 12.980 jasa. Nah, adapun XY-nya itu tinggal dikali ya, X kali X kuadrat sama dengan XY, jumlahnya itu 26.460. Nah, di sampingnya itu jadi kita mencari ada rumus peramalan, di mana rumusnya itu A tambah BX. Jadi kita akan mencari nilai B. Nah, di mana nilai B ini rumusnya N sigma X kali Y min sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Jadi hasilnya itu setelah dimasukin ada 50 unit. Nah, jadi kita udah mengetahui B-nya itu 50 unit. Terus kita akan mencari rumus A, di mana rumus A-nya itu sigma Y dibagi N min B sigma Y dibagi N. Jadi sama dengan 12.980 dibagi 5 dikurang 50
10 dibagi 5. Hasilnya itu 2696 unit. Nah, terus kita masukin ke rumus peramalan, yaitu Y sama dengan A tambah BX, dimana A nya tadi kan udah diketahui 2696 ditambah B nya tadi 50, X nya itu selama tahun peramalan 5 tahun ya, jadi hasilnya 2946. Jadi ramalan jasa servis untuk tahun 2026 sebanyak 2946 jasa. Nah, di sini ada aspek keuangan tabel kebutuhan dana. Nah, dana yang dibutuhkan CV Kingcom yaitu ada laptop 2 unit, harganya 5 juta, jumlahnya 10 juta. Ada komputer 3 unit, harganya 3 juta, jumlahnya 9 juta. Ada kabel 10 unit, harganya 30.000, jumlahnya 300.000. Ada lem lilin 10 unit, harganya 30.000 dan jumlahnya 300.000. Terus ada thinner 5 unit, harganya 20.000, jumlahnya 100.000. Terus ada fluk 5 unit, harganya 20.000, jumlahnya 100.000 ya. Terus ada cairan pembersih 3 unit, harganya itu 50.000, jumlahnya itu 150.000. Terus ada telepon 1 unit, harganya itu 500.000, jumlahnya 500.000. Terus perlengkapan kantor ada 1, harganya 1 juta, jumlahnya 1 juta. Ada wifi selama 12 bulan, harganya itu 150.000, jumlahnya itu 1.800.000. Terus ada software 2 unit, harganya itu 2 juta, jumlahnya itu 4 juta. Terus ada kendaraan bermotor 2 unit, harganya itu 18 juta, ini 36 juta. Terus ada penjualan kantor 1 unit, harganya itu 500, jumlahnya 500. Ada meja kantor 5 unit, harganya itu 400, berarti 2 juta. Terus ada lemari rak 6 unit, harganya itu 500, jumlahnya 3 juta. Terus kursi kantor 8 unit, harganya itu 200, jumlahnya itu 1.200.000. Terus ada alat tulis kantor 1 unit, harganya itu 250.000, jumlahnya 250.000. Terus ada mesin PSU 1, harganya itu 800, jumlahnya 800. Terus ada mesin solder 1 unit, harganya itu 1 juta, jumlah seluruhnya 1 juta. Terus mesin multimer ada 1, jumlahnya 2 juta. Terus alat servis komputer 1, jumlahnya 1 juta. Jadi total keseluruhan jumlah harga yang dibutuhkan itu 75 juta. Dan adapun kewajibannya ada gaji manajer 2 orang senilai 1.500.000, seluruhnya 3 juta. Ada gaji karyawan 4 orang, 1 orangnya 1 juta, jadi semuanya 4 juta. Terus ada upah 5, gajinya 500, semuanya 2.500.000. Terus ada listrik selama 1 tahun, harganya itu 500.000, jumlahnya 6 juta. Ada biaya pemasaran 5 bulan, harganya itu 300, jumlahnya 1.500.000. Terus ada biaya administrasi 1 tahun, jumlahnya itu 3.600.000. Terus ada air dan telepon selama 1 tahun, harganya itu 600, jumlahnya itu 7.200.000. Terus ada pajak 1 tahun, harganya itu 1 juta, jumlahnya 12 juta, dan lain-lain itu harganya 1 juta. Adapun total keseluruhannya 40.800.000 rupiah. Dan total pembiaya awal CV Kingcom ini dari akses tetap menjadi dari aktiva tetap ke ditambah kewajiban lancar itu seharga 115.800.000 rupiah.
Nah, di sini ada tabel kebutuhan investasinya, sudah disingkat. Di situ ada biaya investasi jumlahnya 10 juta, biaya pembelian tanah untuk lokasi Civikingkom 450 juta, biaya bangunan dan prasarananya 112 juta, biaya pembelian peralatannya 28 juta 250 ribu, investasi kantor ada 12 juta 250 ribu, hak cipta 3 juta, biaya operasional 48.800 ribu rupiah. Dari jumlah kebutuhan dana keseluruhannya yaitu 656.300.000 rupiah, dan dana sendiri mempunyai seharga 328.150.000 rupiah. Berarti dana pinjam banknya itu 328.150.000. Nah, adapun tabel penyusutan investasi di sini ada motor, biaya perolehnya 40 juta, masa pakainya 5 tahun, nilai residunya 10 juta, dan penyusutannya 6 juta. Terus ada mesin PSU, biaya perolehannya 800, masa pakainya 2 tahun, nilai residunya 300, penyusutannya 250 ribu rupiah. Terus ada mesin solder, biaya perolehannya 1 juta, masa pakainya 2 tahun, nilai residunya 300 ribu, penyusutannya 350 ribu rupiah. Terus ada mesin multimer, biaya perolehannya 2 juta, masa pakainya 2 tahun, nilai residunya 500, penyusutannya 750 ribu rupiah. Terus ada alat servis, biaya perolehannya 1 juta, masa pakainya 2 tahun, nilai residunya 200 ribu, penyusutannya 400 ribu rupiah. Terus ada laptop, biaya perolehannya 10 juta, masa pakainya 2 tahun, nilai residunya 2 juta, penyusutannya 2.666.000. Terus yang terakhir ada komputer, dimana biaya perolehannya 9 juta, masa pakainya 3 tahun, dan nilai residunya 3 juta, penyusutannya 2 juta. Jadi penyusutan semuanya itu seharga 12.416.000 rupiah. Nah, perhitungan arus kas. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, penyusutannya 91.260.000 per tahun. Nah, terus ada kebutuhan investasinya 656.300.000 rupiah. Terus besar modal pinjamnya 50% dari nilai investasi ya. Terus modal pinjam ada 50%, berarti dikali 656.300.000 rupiah sama dengan 328.150.000 rupiah. Terus ada bunga bank 20% ya dari harga modal pinjam, yaitu senilai 65.630.000 rupiah. Terus ada pendapatannya senilai 234 juta. Nah, adapun pendapatannya itu tadi 234 juta. Biaya yang keluar, adapun biaya keluarnya ada total biaya seharga 40 juta 800. Penyusutannya tadi 91 juta 260.000 rupiah. Jadi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT itu pendapatan dikurang biaya yang keluar. Jadinya 101.940.000 rupiah. Bunga pinjam bank tadi udah dicari ya, seharga 65.630.000. Jadi laba sebelum pajaknya itu seharga 36.310.000 rupiah. Dan tadi pajaknya 10% ya, jadi dari harga laba sebelum pajak itu dikalikan 10%, harganya itu 3.631.000 rupiah. Jadi laba setelah bunga dan pajak itu yaitu 32.679.000 rupiah. Nah, jadi kita masukkan ke rumus. Adapun rumus aliran kas masuk jika menggunakan metode modal pinjam adalah rumusnya kas masuk bersih sama dengan EAIT ditambah penyusutan ditambah bunga dikali 1 min tax atau pajak. Nah, kita masukin aja tadi EAIT
airnya itu 32.679.000, terus penyusutannya ada 91.260.000, ada bunganya 65.630.000, dan 1 min 0,1 ya, taksnya pajaknya 10%, 0,1. Jadi jumlahnya semuanya setelah dikurang dan ditambah 183.006.000 rupiah. Nah, di sini ada tabel kas selama umur ekonomis. Adapun tabel kas selama umur ekonomis ada dari tahun 2021 sampai 2025. Nah, ada add-nya di sini 2021 32.679.000, penyusutannya 91.260.000, projectnya ada 123.939.000, DF-nya 20% yaitu 0,833, dan PF kasnya 103.241.187 rupiah. Terus ada di tahun 2022, add-nya itu 102.679.000, penyusutannya itu 91.260.000, projectnya itu 193.939.000, dan DF-nya itu ada 20% yaitu 0,694, dan PV kasnya itu 134.593.666 rupiah. Dan tahun 2023 add-nya itu ada 152.679.000, terus penyusutannya ada 91.260.000, projectnya ada 243.939.000, DF-nya ada 0,579, dan PV kasnya 141.240.681 rupiah. Terus ada 2024, add-nya itu 200.679.000, penyusutannya 91.260.000, projectnya itu 291.939.000, DF-nya 0,48, dan PF kasnya itu 140.514.598 rupiah. Dan tahun terakhir 2025 itu add-nya itu 282.679.000, penyusutannya 91.260.000 rupiah, projectnya itu 373.939.000, dan DF-nya itu 0,402, PF-nya itu 150.323.478 rupiah. Jadi jumlah PF kas bersih keseluruhannya dari 2021 sampai 2025 itu sejumlah 670.113.610 rupiah. Nah, jadi untuk mencari kriteria penilaian investasi itu, yang pertama ada payback period atau PP. Jadi investasinya tadi yang awal itu investasinya sebesar 656.300.000 rupiah. Tadi kas bersihnya tahun 1 ya 2021 itu sejumlah 123.939.000. Berarti investasi dikurang kas tahun pertama, jumlahnya 532.361.000 rupiah. Terus ada kas bersih tahun kedua dikurang lagi dengan tahun 1, sejumlah 193.939.000 rupiah. Jadi hasilnya itu 338.422.000. Terus ada dikurang lagi dengan tahun ketiga sejumlah 243.939.000. Hasilnya itu 94.483.000 rupiah. Nah, jadi
Project tahun ketiga itu sejumlah 243.939.000 dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan investasi sebesar 94.483.000. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 94.483.000 rupiah dalam tahun ketiga. Jadi dengan demikian maka payback period dari investasi yang diusulkan itu adalah 3 tahun 5 bulan. Maka investasi diterima ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada average rate of return atau ARR, yaitu total add sama dengan 32.679.000 ditambah 102.679.000 ditambah 152.679.000 ditambah 200.679.000 ditambah 282.679.000. Hasilnya itu semuanya setelah dijumlahkan 771.395.000 rupiah. Nah, rata-rata add-nya itu total add-nya dibagi umur ekonomis. Jadi total add-nya sudah ditotalkan sejumlah 771.395.000 rupiah dibagi umur ekonomisnya tadi 5 tahun ya, dibagi 5. Jadi hasilnya 154.279.000 rupiah. Nah, rata-rata investasi itu dengan rumus investasi dibagi 2. Tadi investasinya sebesar 656.300.000 rupiah dibagi 2. Jadi hasilnya 328.150.000 rupiah. Dan adapun ARR-nya yaitu rata-rata add dibagi rata-rata investasi. Nah, rata-rata add tadi udah dicari ya. 154.279.000 dibagi rata-rata investasinya 328.150.000 rupiah. Jadi dapatnya itu 0,47. Bisa dibulatkan menjadi 47%. Nah, adapun kriteria yang ketiga itu net present value atau NPV. Total PF kas bersih 670.113.610 rupiah. Terus total PV investasinya 656.300.000 rupiah. Jadi NPF-nya itu 13.813.610 rupiah. 610 rupiah. Nah, maka NPF-nya diterima karena positif harganya ya. Nah, adapun kriteria yang keempat itu internal rate of return atau IRR. Ya. Nah, jadi rata-rata kas bersihnya itu ada total add dibagi umur ekonomis. Jadi hasilnya itu 134.022.722. Terus ada perkiraan PP yaitu 656.300.000 rupiah dibagi 134.022.722. Dan di sini ada tabel A-2 tahun ke-13 yang diketahui dengan angka 4 adalah 4,910 dengan DF 18%. Secara subjektif diskon dikurangi 2% menjadi 16%, sehingga NPF-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, ada tabel ini bisa dilihat. Jadi kita mencari IRR-nya dengan rumus P1 dikurang C2 dikali P1 min P2 dibagi C1 min C2. Nah, tinggal dimasukin aja tadi C2-nya di sini
ada 18 di sini maaf, P1-nya 18%, itu dimasukin aja ke sini ke P1, dikurang C2-nya itu 50.341.314. Terus dikali 8 min 16 dibagi 90.142.266 dikurang 50.341.314. Jadi hasil total IRR-nya itu 20%. Nah, adapun kriteria penilai investasi yang kelima, yang terakhir ya, profit index atau PI. Jadi PI-nya itu dengan rumus sigma PV kas bersih dikali 100%, sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Jadi kas bersihnya tadi sudah dicari yang sebelumnya, 670.113.610 dibagi investasinya itu 656.300.000 rupiah dikali 100% sama dengan 1,21. Jadi jika dibulatkan itu menjadi 1,2 kali. Hasil perhitungan di atas bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar, maka diterima ya. Nah, jadi dengan kesimpulan dari kriteria penilaian investasi kelima yang tadi dapat disimpulkan dalam satu tabel. Cara membacanya itu yaitu yang pertama, payback period atau PP dengan hasil 3 tahun 5 bulan kurang dari 5 tahun maka layak. Terus ARR itu menghasilkan 47%, lebih besar ya daripada 30% maka layak. Terus yang ketiga itu ada NPF, itu hasil pengukurannya itu 13.813.610, rata-ratanya itu 10 juta, jadi lebih besar dari 10 juta maka layak ya. Yang keempat itu ada internal rate of return atau IRR, itu menghasilkan 20%, berarti kurang ya dari 24% maka tidak layak. Terus yang terakhir ada profit index atau PI menghasilkan 1,2, jadi lebih besar dari 1,1 maka layak. Maka usaha Civic.com merupakan termasuk dalam kategori baik atau layak untuk dijalankan. Nah, jadi kesimpulannya, identitas bisnis itu mempunyai kesimpulan yaitu Civic.com adalah perusahaan servis komputer di bidang jasa yang berada di Jalan HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Usaha ini merupakan jenis usaha yang berbentuk CV atau perseroan komoditer, di mana bisnis ini akan dijalankan pada bulan Desember mendatang. Di bisnis ini dibangun dengan tujuan agar memudahkan para mahasiswa yang mengalami gangguan komputernya dengan cepat bisa langsung memperbaiki di Civic.com. Terus ada aspek legalnya, yaitu perusahaan Civic.com sudah memiliki legalitas hukum yang sah yang meliputi akte notaris, SITU, SIUP, NPWP, dan TDP yang memiliki cakupan pasar nasional. Dari aspek legal, perusahaan Civic.com dapat dinyatakan sudah memenuhi syarat pendirian usaha. Terus ada aspek pasar, di mana kesimpulannya perusahaan Civic.com menggunakan aspek pasar seperti marketing mix, lokasi usaha sangat strategis karena berada di sekitar kampus-kampus, sekolah, dan juga perumahan. Dari aspek pasar, pada siklus perusahaan ini sudah memenuhi syarat untuk pendirian usaha. Terus yang kesimpulan aspek teknis, ada perusahaan Civic.com dilihat dari lokasi yang dipilih, teknologi yang digunakan, dan tata letak yang dirancang sudah memenuhi syarat untuk didirikan dan dijalankan. Terus aspek keuangan, kesimpulannya itu perusahaan Civic.com pada aspek keuangan dilihat memiliki keuntungan yang baik dalam setiap tahunnya, dan perusahaan ini layak untuk didirikan dan dijalankan. Nah, jadi ada referensi buku, ada buku dari Kasmir dan Suarsono tahun 2007, Studi Kelayakan Bisnis edisi revisi, Jakarta, Perdam Media Group.
Terus ada buku dari Sulastri Lides 2016, Studi Kelayakan Bisnis untuk Wirausaha, Bandung, La Goods Publishing. Terus ada Nitisimo Alex S dan M Umar Burhan 105 tahun 1995, Wawasan dan Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek, Jakarta, Bumi Aksara. Terus ada buku dari Mahmud Dr. Senen 2015, Pengantar Studi Kelayakan Bisnis, STIE Pasudan, Indonesia Studi Feasibility. Terus ada buku dari Kotler P dan Keller KL 2009, Manajemen Pemasaran, Jakarta, Erlangga. Terus yang terakhir ada via internet, ada https www.mutakin.id 2015, 12 proposal usaha studi kelayakan bisnis HTML. Nah, yang terakhir itu ada testimoni dari rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018, di mana testimoninya dari Gayuh Tri Suryani dengan NIM 1356, di mana testimoninya itu berupa dari perancangan yang sudah dibuat sangat menarik dan sepertinya bisnis ini akan berjalan sesuai rencana yang telah dirancang. Aspek teknis dan pemasarannya sudah dijelaskan secara terperinci, dari harga servisnya juga yang relatif terjangkau dan laba per bulannya pun sudah lumayan besar. Terima kasih kepada Gayuh Tri Suryani. Terus ada yang kedua itu testimoni dari Fani Permatasari dengan NIM 1346, di mana testimoninya materi dengan konsep presentasinya sesuai dengan judulnya, yaitu analisis standar kelayakan bisnis usaha jasa servis komputer CV Kingcom. Dari aspek finansial, di bagian perhitungan IRR dinyatakan bahwa tidak layak, tapi untuk perhitungan yang lain dinyatakan layak. Di setiap aspek yang disungguhkan sudah cukup lengkap dan ditata dengan rapi, sehingga kita bisa lebih mudah memahami materinya. Terima kasih kepada Fani. Terus yang ketiga testimoni dari Cika Odinansyah dengan NIM 1343. Testimoninya yaitu perencanaan proyek ini sangat baik jika dikembangkan lebih besar, karena jika dilihat dari peluang pasarnya, perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh hampir semua kalangan, baik itu pekerja, mahasiswa, dan lain-lain yang beraktivitas memakai laptop atau komputer. Selain itu, jika berinvestasi di sini, pengembalian dana pun tidak terlalu lama, yaitu 3 tahun 5 bulan. Artinya, kurang dari 5 tahun sudah bisa balik modal untuk investasi. PPT rapi cukup bisa dipahami. Terima kasih kepada Cika. Terus yang keempat ada testimoni dari Wulansari dengan NIM 1324. Testimoninya yaitu perusahaan di bidang jasa servis komputer atau CV Kingcom ini menjelaskan secara rinci dan menarik, sehingga perusahaan jasa servis komputer CV Kingcom ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Terima kasih kepada Wulan. Terus yang terakhir ada testimoni dari Salva Fatika dengan NIM 1318. Nah, testimoninya yaitu perencanaan proyek yang bagus dan penempatan lokasi yang sesuai karena berada pada lingkungan sekolah atau kampus yang memiliki peluang besar atas jasa servis komputer. Tetapi dalam modal dasarnya terlalu besar. Saya berharap dikurangi lagi. Dan dalam segi aspek penilaian investasi masih terdapat penilaian yang belum layak. Terima kasih kepada Salva. Jadi, terima kasih kepada testimoni yang sudah merevisi analisa saya di CV Kingcom. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah membimbing saya dari awal semester sampai akhir ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan video ini. Akhir kata, jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.